الحمد لله والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. يا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan yang kita miliki. Semuanya itu kecuali datangnya dari Allah. Dari rahmatnya Allah, barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk hari ini tanggal 20 Dzulqa'dah 1447 Hijriah, kita bisa berjamaah sholat Jum'ah di Masjid Al-Ikhlas ini karena rahmatnya Allah, barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hai orang beriman, bersungguh-sungguhlah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah kamu meninggalkan dunia ini, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan bertakwa kepada Allah, kecuali dalam keadaan muslim berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bersungguh-sungguhlah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sebagai orang Islam, umat Islam, maka tentu kita terus harus berdoa dan berhusnudon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Di dalam Islam, doa itu bukan hanya sekedar rutinitas kita. Tetapi doa itu adalah merupakan bentuk ibadah yang menggambarkan ketaatan kita kepada Allah, yang menggambarkan ketergantungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa itu menunjukkan kerendahan hati manusia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita tahu bahwa la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan apapun kecuali datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, doa itu termasuk untuk mengokohkan ikatan spiritual kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, bahkan doa itu merupakan bentuk ibadah yang langsung diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu ayat diantaranya adalah surat Ghafir ayat 60, surat ke-40 ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum, dan Tuhanmu berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, kata Allah, astajib lakum, akan aku kabulkan kepadamu. Artinya perintahannya adalah kita ini ud'uni, berdoalah kepadaku. Maka diperintahkan langsung oleh Allah agar kita tetap berdoa kepada Allah, maka astajib lakum, maka Allah akan mengabulkan doa-doamu. Innal ladzina yastakbiruna, inna sesungguhnya alladzina orang-orang yastakbiruna, mereka yang sombong, an ibadati, tidak mau beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka aku akan masukkan ke dalam neraka jahanam dakhirin, dalam keadaan yang hina. Surat Ghafir ayat 60. Hadirin rahimakumullah. Ayat 60 surat Ghafir ini ada dua yang stressingnya. Yang pertama adalah perintah agar kita ini selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian kita tidak berdoa kepada Allah. Karena orang yang berdoa kepada Allah
akan diakabulkan doanya oleh Allah. Yang kedua adalah kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap sombong. Seolah-olah tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya tidak beribadah kepada Allah karena doa itu adalah ibadah kepada Allah. Dan kemudian dijelaskan oleh Allah akan dimasukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Hadirin rahimakumullah, sehingga kita ini menyadari terus bahwa setiap langkah apapun kita ini harus berdoa kepada Allah. Bahkan kita ini berbuat apapun juga diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bahkan setiap kali aktivitas kita berupa apapun, termasuk begitu keluar rumah, kita, anak-anak kita semuanya berdoa kepada Allah dengan artinya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut namamu ya Allah, kami bertawakal kepadamu. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali Engkau yang bisa menolong. Begitu kita naik kendaraan, naik sepeda juga diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berdoa. Dicontohkan oleh Rasulullah, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini yang sebelumnya kami tidak mampu untuk menundukkan kendaraan ini. Maka kita berangkat dan merasa tentram hati kita karena mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita beraktivitas yang berat, bahkan ketika tidur pun kita tetap harus berdoa kepada Allah dengan membaca doa bismillahirrahmanirrahim. Kita serahkan kehidupan kita, mati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian begitu kita bangun tidur juga mengucapkan hamdalah, alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Para jamaah rahimakumullah, kalau kita ini menunjukkan ketergantungan kepada Allah, maka hati kita itu menjadi tenang dan tentram dalam hidup. Karena orang yang tidak mau berdoa kepada Allah itu menunjukkan kesombongan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sejarah peradaban manusia ada orang yang sombong, di antaranya itu contoh di Al-Qur'an yaitu Qarun. Qarun itu ketika diberikan harta yang banyak oleh Allah, maka Qarun itu mengatakan, aku ini punya harta yang banyak itu karena ilmu yang ada padaku. Karena saya ini adalah seorang entrepreneur sejati. Saya ini adalah seorang pebisnis. Saya ini relasinya banyak dan seterusnya. Seandainya ada orang kemudian meniru model seperti Qarun, maka itulah kesombongan dan itu dimasukkan di neraka jahanamnya oleh Allah. Qarun itu ketika diabadikan di Al-Quran, surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala innama utituhu ala ilmi indi. Aku diberi harta yang banyak ini karena ilmu yang ada padaku. Kalau ada orang kemudian menyatakan dia hebat karena dirinya sendiri, maka itulah bentuk kesombongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, janganlah sekali-kali kita merasa angkuh, kemudian janganlah kita merasa enggan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita melihat sejarah para nabi, para anbiya, semuanya itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu belum punya anak, maka Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah di dalam surat As-Saffat surat ke-37 ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, berikanlah anak yang soleh dari sisimu. Artinya Nabi Ibrahim itu terus berdoa kepada Allah agar diberikan anak. Waktu itu belum punya anak dan butuh waktu yang cukup lama Nabi Ibrahim berdoa. Akhirnya umur 86 tahun baru diberikan seorang anak yang bernama Ismail itu. Dan akhirnya 10 tahun kemudian diberi anak yang bernama Ishak. Dan akhirnya juga diberikan cucu dan cicit Yakub dan Yusuf. Hadirin rahimakumullah. Artinya kita ini tidak boleh kemudian lepas dari doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Ibrahim itu ketika berdoa untuk dirinya, juga untuk keluarga anak cucunya itu, di dalam surat Ibrahim ayat 40, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku ini orang yang ahli sholat, juga keturunan anak-anakku, artinya cucu-cucu ya. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Tuhanku perkenankan doa-doaku. Akhirnya Nabi Ibrahim juga diperkenankan doanya, punya anak bernama Ismail, punya anak bernama Ishak, punya cucu bernama Yakub, punya cicit bernama Yusuf, dan semuanya menjadi nabi. Itulah doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Zakaria itu belum punya anak, para jamaah rahimakumullah, bisa kita membaca di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di sanalah Nabi Zakaria itu berdoa, yaitu di mihrab ketika Nabi Zakaria itu sholat. Qala rabbi habli min ladunka rahmah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa-doa. Nabi Zakaria itu berdoa ketika usianya itu sudah tua. Istrinya mandul, tidak punya anak. Dan akhirnya begitu ayat 39 dipanggil langsung oleh malaikat Nabi Zakaria itu ketika berdiri. Fanadathu malaikatu wa huwa qaimu yusalli fil mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa nasura minat sholihin. Jadi fanadatul malaikatu. Kemudian malaikat itu memanggilnya ketika Nabi Zakaria itu berada di mihrab sambil sholat. Maka engkau akan punya anak yang bernama Yahya yang sebelum itu belum ada nama itu. Artinya para jamaah rahimakumullah, seorang nabi saja itu harus terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya dikabulkan oleh Allah. Ketika kita sholat ini termasuk berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdiri sholat para jamaah rahimakumullah, kita ini harus terus membaca dengan baik, pergerakan kita dengan baik, hati kita dengan baik. Karena sholat itu minimal ada 3, yaitu bacaan kita, gerakan kita, dan hati kita. Ketika kita membaca Allahu Akbar takbiratul ihram, kemudian diikuti dengan membaca iftitah, kemudian membaca Fatihah, maka kita sadari terus. Membaca Fatihah saja para jamaah, ada 7 ayat itu. Ketika kita membaca mulai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Ada 4 ayat itu. Ini menyatakan bahwa kita ini harus membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Maka kita ini berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru ayat 6 dan ayat 7 itu doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya ayat. Artinya kalau kita ini hayati, maka doa ketika sholat itu juga luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita lakukan sehingga bacaan sholat itu bukan bacaan yang asing bagi kita, tetapi bacaan sholat itu menjadi bacaan harian kita. Sehingga seolah-olah menjadi bahasa kita. Begitu kita mengucapkan misalnya doa antara sujud misalnya. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Itu doanya sampai berapa kali itu. Rabbi firli, ya Allah ampuni kami. Warfa'ni, kasihani aku. Wajburni, cukupkanlah aku. Warfa'ni, angkatlah aku. Wahdini, berikan petunjuk padaku. Wa'afini, berikan kesehatan padaku. Wa'fu'ani, ampunilah aku. Coba kita lihat, kita bayangkan. Mulai Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Itu lengkaplah doanya itu. Mulai dari minta ampun kepada Allah, minta dikasih sayangi Allah, minta diberi rizki oleh Allah, minta diangkat oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, minta diberikan kesehatan oleh Allah. Kalau kita baca dengan hati kita, maka tentu ketentraman dan ketenangan akan kita dapatkan. Hadirin rahimakumullah, memang berbeda dengan manusia. Allah itu semakin kita berdoa kepada Allah, Allah itu semakin senang. Tetapi sebaliknya kalau manusia itu dimintai tolong oleh Allah, bisa jadi manusia itu enggan. Bisa jadi dia itu bosan. Tetapi Allah itu tidak pernah bosan, tidak pernah enggan. Begitu banyaknya orang yang minta doa, semakin kita berdoa, maka semakin senang Allah untuk mengabulkan doa. Hadirin rahimakumullah, yang kedua,
di samping kita berdoa, tetap kita harus berhusnudon kepada Allah, yaitu husnudon billah. Artinya kita ini yakin bahwa segala takdirnya Allah itu yang terbaik bagi kita. Kita ini tidak boleh kemudian mudah putus asa. Ketika diuji oleh Allah harus sabar. Ketika tidak diberikan sesuai dengan keinginan kita, kita tetap bersyukur kepada Allah. Karena keinginan manusia itu sangat tidak terbatas, tetapi yang tahu kebutuhannya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah SAW qala yaqulu ta'ala ana inda dhanni abdi. Ana inda dhanni abdi bi. Wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW qala, itu bersabda, yaqulu ta'ala, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Saya ini beserta prasangka hambaku. Ketika kita ini berpikir positif kepada Allah, maka Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Tetapi kalau manusia itu kemudian berpikir negatif, maka tentu akan yang terjadi negatif. Oleh karena itulah kita tidak boleh kemudian berpikir negatif, karena dalam konsep apapun, termasuk dalam linguistic programming, otak kita ini yang selalu bisa memprogram itu, maka apa yang kita programkan itu pasti akan bisa terjadi, dan itulah sesuai dengan prasangka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah menjadi orang-orang yang terus taat kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah, karena fungsi doa itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsi doa itu adalah sarana komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu adalah mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa itu adalah untuk mengokohkan ikatan spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya, anak-anak cucu kita semuanya dimudahkan menjadi orang-orang yang terus berdoa, beribadah, dan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qur rabbifir wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa bina wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Ya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 102. Hai orang beriman, bersungguh-sungguhlah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Berserah diri kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Surat Al-Hasr ayat 18. Hai orang beriman, bersungguh-sungguhlah bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Hendaklah setiap individu memperhatikan apa yang sudah diperbuat untuk hari esok ketika nanti kita kembali kepada Allah. Liqa arabi, bertemu dengan Allah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha teliti terhadap apa yang kita kerjakan. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi'in ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim as-sadiq. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah, dosa orang-orang yang beriman, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah, dosa kedua orang tua kami, ya Allah, bapak dan ibu kami, ya Allah. Kasihani mereka berdua sebagaimana mereka berdua mengasihani aku sejak kecil, ya Allah. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, luruskan hati kami selalu berada di atas kebenaran-Mu, ya Allah.
Ya Allah, tunjukkan kepada kami sesuatu yang benar itu kelihatan benar bagi kami. Berikan kemampuan kepada kami untuk menjalankan kebenaran itu, ya Allah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami sesuatu yang batil itu kelihatan batil bagi kami. Berikan kemampuan kepada kami untuk menghindari kebatilan itu, ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli salat, ya Allah. Juga keturunan anak-anak kami, ya Allah. Seperti doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, berikanlah kekayaan ilmu kepada kami, ya Allah. Ketinggian budi pekerti. Angkatlah kami dengan takwa. Baguskan kami dengan kesehatan. Ya Allah, berikanlah kesehatan badan kami, kesehatan pendengaran kami, dan kesehatan penglihatan kami. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyani bil hilmi wa akramani bit taqwa wa jamal bil afiyah. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i. اللهم اعفني في بصري لا اله الا انت اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحش والمنكر والسوء المختلفه والسديد والميخان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا اندونيسيا خاصه ومن فلسطين ومن ايران ومن بلدان المسلمين عامه انك على كل شيء قدير ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر